sebabnya Tuhan kami datang pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, ampuni, sucikan dan kuduskan kami. Setiap kami tidak ada satupun yang terkecuali, biar kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya, biarlah Tuhan sendiri yang memimpinnya, biarlah otoritas Allah turun atas kami, biarlah Tuhan kami boleh merasakan ibadah kami dengan puji-pujian dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, hamba-hamba akan ambil pelayanan singer musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah hikmat Tuhan menyertai kami, mengurapi kami semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sangat yakin Tuhan akan datang dan memberkati kami untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan dengan sebuah pujian bagai Raja Wali di bawah kepak sayap. Kita nyanyikan sebuah pujian, bangkit seru
kita dengan sebuah pujian, Kaulah segalanya. Inilah yang menjadi pernyataan kami mengasihi memuliakan-Mu, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja bagi kami. Engkau Allah yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga.
setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, BL Singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus mau menyatakan isi hati Tuhan kepada kami semuanya lewat hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, supaya kami boleh semakin mengerti apa maksud rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan ketika firman-Mu ditaburkan, biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, supaya melalui kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dengan otoritas Allah, di bawah Allah yang maha tinggi, untuk Tuhan supaya menguasai hati pikiran kami semuanya, khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Kami akan duduk dengan diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ini kosannya ada di pasang ya. Tidak bisa dipasang karena kabelnya tidak ada. Saudara, atau ketinggalan atau bagaimana? Sedangkan saya harus kena kipas angin, saudara ya. Puji nama Tuhan, tidak apalah. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan akan siap memberkati kita. Saudara tidak usah melihat bangku-bangku yang masih kosong. Karena ini mungkin masih liburan sekolah ya. Jadi belum banyak yang mudik pulang ya, karena besok mungkin masuk sekolahnya, jadi mereka belum datang ya. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan mengisi bangku-bangku yang kosong, supaya kita semakin diberkati, tidak melihat situasi dan kondisi, tetapi yang jelas dan pasti Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan Yesus yang akan memberkati kita sekalian. Amin saudara, amin ya, puji nama Tuhan. Ya saudara yang terkasih, ya kalau kita mendapatkan kesempatan untuk kita dapat beribadah, ya itu adalah satu kemurahan Tuhan. Saudara, kalau saja Tuhan tidak berkenan kepada kita, tidak tahu tidak berkenannya karena apa ya, mungkin karena sesuatu hal, mungkin kita rasanya aduh bagaimana, tetapi pada saat ini kalau saudara dapat beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, itu adalah satu kemurahan Tuhan bagi kita sekalian ya. Baik, puji nama Tuhan saudara. Saudara tahu semua kita di sini yang hadir semuanya tentu punya KTP ya, KTP. Dan sekarang ini yang lagi dihimbau oleh pemerintah bahwa kita harus mempunyai juga kartu BPJS. Ya, karena dengan kartu BPJS itu kita dapat mengurus segala sesuatunya, selalu akan diminta kartu BPJS itu. Tidak tahu maksudnya apa saudara ya, tapi itulah pemerintah mengadakan pemberitahuan pengumuman seperti itu ya. Tetapi yang jelas saudara, mungkin kalau BPJS tidak semua bisa mengikutinya, tetapi kalau KTP ya semua kita punya KTP, identitas diri ya saudara. Secara nasional memang kita punya kartu identitas KTP itu. Namun saudara terkasih, dari sekian banyak orang yang ber-KTP, misalnya namanya Lydia, saudara, agamanya kira-kira apa saudara? Kalau nama Lydia, kira-kira agamanya apa? Kristen, ya saudara. Ya saudara, dari sekian banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, ya saudara. Nah ini ada kamu. Nah saudara, dari sekian banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, ber-KTP agama Kristen, saudara, mereka berapa persen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Betul saudara, agamanya Kristen, tapi berapa persen mereka yang sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan? Saudara, kalau anak Tuhan
pasti Kristen. Kalau Kristen, belum tentu dia sebagai anak Tuhan. Nah, ini saudara ya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Saudara yang kasih, sekian banyak orang yang berKTP, beragama Kristen atau Nasrani, berapa persen mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Mungkin kalau didata bisa ketahuan hanya sekian persen. Ya, saudara yang kasih, dan berapa persen pula dari sekian banyak yang betul-betul dia agama Kristen, anak Tuhan, tapi kalau kita saring lagi, berapa persen lagi betul-betul anak-anak Tuhan yang bersekutu dengan Tuhan? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ya, memang kadang-kadang di gereja banyak yang tidak datang, tetapi saya yakin ketika mereka tidak datang karena sesuatu hal, karena emergensi, ya, tapi saya percaya mereka tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan minta, saudara. Ada selalu persekutuan dengan Tuhan. Saudara, memang identitas KTP agama Kristen itu tidak akan menjamin kita mendapatkan segala-galanya. Bahkan saudara, bukan merupakan jaminan kalau KTP kita Kristen, kita bisa masuk surga. Wow, gak bisa saudara. Apakah semudah itu saudara ya? Ya saudara, bukan berarti yang beragama Kristen bisa masuk kerajaan surga, tidak. Kalau kita terapkan dengan Matius 7 ayat yang ke-21 dan 23, sangat bertentangan sekali. Karena apa? Di dalam Injil Matius dikatakan, bukannya orang yang berKTP Kristen, bahkan bukannya orang yang berseru Tuhan, 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 dia akan masuk kerajaan surga. Tetapi hanya dia yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang masuk kerajaan surga. Saudara, sekarang kita akan belajar berapa persen mereka-mereka yang benar-benar mencari Tuhan. Saudara, inilah yang saat-saat ini terjadi. Kondisi keadaan di akhir zaman, inilah yang terjadi. Ya, terjadi di akhir zaman. Banyak sekali bernama ini agama Kristen, tapi kenyataannya saudara. Dan inilah saat-saat ini yang terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sekarang pandangan Tuhan terhadap mereka yang tidak mencari Tuhan? Alah, cari Tuhan kapan-kapan aja. Sak koper-kopernya aku, sak sempat-sempatnya aku. Tidak tahu itu 1 tahun 1 kali pada waktu Natal, atau 1 tahun 2 kali Natal dan Paskah. Saudara, saya tidak menghakimi saudara. Itu hak urusan mereka dengan Tuhan. Ya, karena mereka selalu berargumentasi, kapan-kapan saja saya bisa mencari Tuhan. Sak bisanya saya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sekarang apa yang menjadi keinginan Tuhan? Apa yang menjadi kehendaknya Tuhan? Apa yang menjadi maunya Tuhan? Saudara ya, untuk mereka yang menamakan diri percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sih maunya Tuhan? Mari kita akan sama-sama buka di dalam kitab Nabi Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ya, ayat ini sering kali kita dengar, sering kali kita baca, tetapi sejauh manakah aplikasi ayat ini di dalam penerapan hidup kita? Ya, Yesaya 55 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya di layar LCD ya. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Diakhiri dengan tanda seru. Ya. Dan diawali dengan kata carilah. Adalah, ya, ada kata lah. Berarti suatu perintah dari Tuhan. Dan perintah itu harus kita cermati, harus kita perhatikan, karena di akhir ayat ini ada tanda seru, selama Ia dekat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kita, menghimbau kita, menasehati
kita, ya, kalau kita melihat memang ayat ini sepertinya ditujukan kepada bangsa Israel, umat Israel. Tetapi kita harus yakin dan tahu bahwa firman Tuhan kita ini adalah up to date dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan hanya kepada umat Israel saja, tetapi juga untuk umat kita, umat Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Ya, saudara, firman Tuhan mengingatkan, menghimbau dan menasehati kepada kita semuanya, ya, melalui firman Tuhan. Kalau pada saat ini melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Ya, kalau ayat ini dihimbau melalui Nabi Yesaya, ya, sebagai Nabi Tuhan untuk mengingatkan kepada umat Israel. Kalau kondisi sekarang ini, saudara, Nabi Yesaya tidak ada lagi, ya, saudara, ya. Nah, melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan berita firman Tuhan, ya. Untuk selalu apa? Mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selamat. Di dalam Amos kita perbandingannya, carilah Tuhan supaya kamu tetap hidup, supaya kamu selamat. Selamat yang bagaimana, saudara? Nah, inilah keselamatan yang standarnya dari Tuhan. Selamat tubuh, jiwa, dan roh. Inilah yang Tuhan minta, saudara, ya. Nah, saudara, himbauan ini, nasihat ini juga ditujukan kepada kita. Carilah Tuhan selama, ada kata selama saya mempelajarinya ini. Apa maksud firman Tuhannya? Kok bukan cari Tuhan karena ia berkenan ditemui? Tidak, saudara. Tapi ayatnya, carilah Tuhan selama ia berkenan. Berserulah kepadanya selama, ada kata selama, saudara, ya. Nah, saudara, sesuai dengan di grup yang sudah saya sampaikan, bahwa carilah selagi ada kesempatan, carilah Tuhan. Tetapi saya ganti, bertemulah dengan Tuhan. Selama kita mendapatkan kesempatan, bertemulah dengan Tuhan. Jadi bukan hanya cari saja, saudara, tetapi kita mencari, kemudian kita bertemu, saudara. Ya, seperti pada pagi hari ini, saudara bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Saudara harus yakin, saudara tidak bisa berkata, mana Tuhannya? Mana Tuhannya? Di kanan saya tidak ada, di kiri saya tidak ada, di depan saya tidak ada. Mana Tuhan? Saudara harus yakin bahwa di tengah-tengah kita beribadah. Firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berhimpun, di mana namaku di situ disebut, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saat ini kita lebih dari 2 dan 3 orang. Ya, berarti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan di tengah-tengah kita, bukan Tuhan hanya melihat saja, oh, nama saudara ini itu, tidak. Tetapi Tuhan hadir untuk memberkati kita semuanya. Amin. Amin, ya, saudara, ya. Nah, saudara yang kekasih, jadi ada kata selama, saudara. Jadi selama itu dengan istilah lain, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Kalau pakai bahasa Jawa, mumpung, ya betul, ya. Selagi ada waktu atau selagi ada kesempatan itu mumpung. Jadi saudara, dengan arti kata selagi ada kesempatan atau mumpung itu, saudara, berarti itu ada kurun waktu, berarti ada batas waktu, ada durasi waktu. Ya, tidak seterusnya Tuhan itu bisa ditemui, saudara. Tidak seterusnya ia akan dekat dengan kita. Sekalipun firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Tetapi ayat yang satu dengan yang lainnya itu adalah saling terkait. Bukan berarti, oh, Tuhan menyertai aku, Mas Yo, aku tidak cari Tuhan, aku tidak beribadah, aku tidak berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai aku kok, karena firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai aku sampai kesudahan alam. Saudara, ingat, ada ayat yang lain, yang merekomendasikan supaya kita tetap berkenan untuk ditemui. Ada batas waktunya, saudara, ya. Saudara, kalau kita berbicara waktu, merupakan satu rahasia Allah atas hidup kita. Mengapa saya katakan begitu? Karena hidup manusia kita tidak tahu. Hidup manusia, sering saya berkata, seperti secepat membalik telapak tangan. No, tadinya begini, tahu-tahu begini. Tahunya kita, oh, orang
paginya, malamnya sudah dipanggil Tuhan. Nah, itulah cara Tuhan. Saudara, kita tidak tahu akan rahasia hidup ini, ya, karena rahasia hidup kita ada di tangan Tuhan. Saudara, mengapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mengalami begini. Kita tidak tahu kita akan mengalami begitu. Saudara, kita tidak tahu kapan kita susah, kapan kita senang, kapan kita sehat, kapan kita sakit, kapan kita diberkati, kapan kita mungkin ada kekurangan. Kita tidak tahu. Siklus hidup kita diatur oleh Tuhan. Kita tidak tahu akan hari esok kita. Memang kita menaruh pengharapan kita pada hari esok. Oh, nanti tahun 2000 sekian saya akan hidup jaya. Oh, nanti tahun sekian saya akan jatuh miskin. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa mereka-reka, karena semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, kita tidak tahu kapan saat terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena firman Tuhan pun mencatat bahwa kita tidak tahu, tetapi semua ada masanya. Ada masa mungkin kita sakit, kita susah, kita senang. Ada masanya mungkin kita harus pulang ke rumah Bapa. Ada masanya, saudara. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua seterusnya mungkin, ya. Saya akan bacakan buat saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sudah sampai situ, ya? Oh, ada. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ya, sampai situ saja, ya. Nah, saudara, ada waktu ini, waktu itu. Tadi ada saya terbaca, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk kita membenci, saudara. Mungkin saudara bingung, loh, kok untuk membunuh? Nah, saudara, setiap perkataan firman Tuhan kita tidak bisa telan gitu saja, ya. Artinya membunuh, mungkin membunuh hal-hal yang harus kita bunuh, harus kita tinggalkan. Seperti ini ada waktu untuk membenci, kita harus membenci dosa. Nah, kalau dosa itu mulai mau mengincar-incar kita, nah, dalam nama Tuhan Yesus kita benci dengan dosa. Ya, hidup takut akan Tuhan itu benci akan dosa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, saudara. Jadi semuanya itu ada waktu. Kalau kita berbicara waktu, merupakan rahasia Allah atas kehidupan kita. Mengapa, saudara? Ya, karena itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tadi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi ada waktunya kita untuk kembali ke rumah Bapa. Ya. Saudara, waktu itu bukanlah milik kita. Sekali lagi, waktu bukan milik kita. Kita bisa mengatur waktu, bisa. Tuhan kasih wewenang kita. Nih aturan waktunya, ya. Waktu hari ke gereja, waktu hari bekerja, waktu hari kita bersibuk-sibuk, waktu ada waktunya. Ya, tetapi Tuhan pun tahu kalau kita tidak bisa datang ke gereja. Tuhan tahu yang emergensi bagaimana, Tuhan tahu semuanya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita dengan hikmat Tuhan, kita dapat mengatur waktu itu. Kita bisa menikmati waktu. Ya, misalnya kita tidur, kita menikmati waktu tidur kita. Ya,
semuanya tetap di dalam kendalinya Tuhan. Bahkan ada satu kata-kata bijaksana yang seperti ini berkata, time is money, betul ya? Waktu adalah uang. Nah, saudara, ini bagaimana saudara? Woi, jangan sia-siakan waktu. Oh, ini ada uang. Ayo, ini uang loh, ini cuan loh, saudara ya. Nah, ada waktu untuk uang, saudara. Ya, waktu untuk uang. Jadi, wes, tidak usah ke gereja. Ini loh uang loh, ini uang. Wah, saudara, ya ini adalah hak dari kita Tuhan karena memberikan kita kehendak bebas. Ya, saudara, kita tidak berkuasa atas waktu. Waktu Tuhan yang memberikan. Namun kita harus dapat dengan hikmat dapat mengatur waktu itu. Sama seperti saudara, dalam kehidupan manusia ada pemilik waktunya, ada penentu waktunya. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Jam kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu adalah seperti apa? Jarum jam yang berputar. Seperti jarum jam yang berputar. Kita tidak tahu di saat angka berapakah jam itu berhenti. Kita tahunya jam itu terus berputar, terus berputar. Ya, saudara. Tapi saudara apakah tahu? Kecuali baterainya habis, ya, saudara ya. Baterainya habis pasti jamnya berhenti, saudara ya. Nah, kita tidak tahu di angka berapakah jarum jam itu akan berhenti, stop. Ya, sekali lagi kita tidak tahu. Kalau mungkin kita tahu, mungkin jarum jam itu akan kita pegang tahan-tahan. Oh, jangan sampai ke angka itu, jangan sampai ke angka itu. Kalau kita tahu, ya saudara, selama jam kehidupan itu masih berputar, mari saudara sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, carilah Tuhan dan bertemulah dengan Tuhan. Carilah Tuhan dan bertemulah dengan Tuhan, karena Ia saat ini dekat dengan kita. Selama Dia berkenan ditemui, selama Ia dekat, jadi ada batasnya, ada kurun waktunya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah bisa ya bahwa Allah itu tidak lagi berkenan kepada kita? Apakah bisa ya Tuhan tidak bisa kita temui lagi? Kira-kira jawabannya bagaimana saudara? Bisa saudara, Tuhan tidak bisa kita temui lagi. Kita tidak bisa lagi mencari Tuhan. Ada waktunya saudara. Kita tidak bisa lagi bertemu dan mencari Tuhan ya. Saudara, jadi apakah bisa Tuhan tidak dekat lagi dengan kita? Bisa. Oh enggak, Tuhan itu menyertai aku selama-lamanya. Saudara, tetap firman Tuhan mengingatkan, Tuhan bisa jauh dengan kita. Bergantung itu adalah dari pribadi kita sendiri, ya. Karena segala sesuatu ada waktunya, saudara. Ya, kenapa Allah kok begitu, saudara? Kenapa Allah kok tidak berkenan ditemui? Kenapa Allah berkenan tidak mau kita dekati? Apakah Allah itu kejam? Apakah Allah sudah berubah setia? Jawabannya apa, saudara? Tidak. Apakah Allah itu kejam? Tidak. Apakah Allah itu berubah setia? Tidak. Allah kita tetap setia. Ingat, Allah kita tetap setia. Oh ya wis kalau gitu, sekalipun aku tidak ke gereja, sekalipun aku dosa, sekalipun aku melakukan hal ini itu, tidak apa-apa kok. Allah itu tetap setia kok. Saudara, mari kita akan belajar ya untuk mengetahui ayat ini dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa Allah tetap setia. Maksudnya apa, saudara? Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi setelah koma itu ada kelanjutannya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia
tidak dapat menyangkal dirinya. Apa artinya ini saudara? Ya, ada sebagian orang beranggapan pemikiran yang salah. Ya, tidak setia tidak apa-apa kok, Allah tetap setia. Perhatikan kalimatnya saudara ya. Kita dikatakan tidak dapat menyangkal dirinya, nyahu besar. Tidak dapat menyangkal diri dari Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Tidak dapat menyangkal dirinya artinya bahwa kesetiaan Allah itu adalah sifat keilahiannya. Itu adalah sifat keilahian daripada Allah. Dia tetap setia. Mas Yo, kamu tidak begini, kamu tidak begitu, kamu tidak melakukan ini. Aku akan tetap setia karena dia tetap memiliki sifat keilahiannya yang ada selalu pada dirinya. Ya, saudara yang kasih ya. Nah, jadi jangan sekali-kali kita berkata, tidak apa-apa, wes tidak setia. Saudara, kesetiaan Allah itu melekat pada pribadi kealahannya. Melekat terus, saudara. Nah, contoh bukti kesetiaan Allah dalam hidup kita. Ya, dalam Ibrani, kita sudah baca semuanya, sudah tahu semuanya. Tuhan Yesus berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu adalah kata-kata Tuhan Yesus. Dan dia bertanggung jawab atas ucapannya. Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Dia berkata seperti begitu, saudara. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Saudara yang kekasih, namun saudara, dia menyertai dan menuntun kita. Dia menyatakan kebersamaannya dengan kita. Tetapi saudara, mari kita melihat, kita mengintrospeksi diri kita sendiri sekarang. Jangan sekali-kali kita berkata, tidak apa-apa aku tidak setia, tidak apa-apa aku dosa. Tuhan Yesus tetap setia. Saudara, jangan memutarbalikkan ayat ya saudara ya. Nah, acap kali memang kitalah yang berulah, kitalah yang bertingkah saudara ya. Kita ini apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawa itu apa? Mokong, tidak mau diatur saudara ya. Nah, acap kali kita itu mau berjalan sendiri, kita mau hidup bebas ya, kita mau semau gue ya. Contohnya saya sering kali menjelaskan, acap kali Tuhan itu ingin menggandeng kita. Tuhan ingin menuntun kita, terus kita dituntun, tetapi kita mau Tuhan gak enak Tuhan dituntun, mau Tuhan digandeng, gak mau, saya bisa jalan sendiri kok, wes saya jalan sendiri. Nah, ketika kita berjalan sendiri, itulah kemudian mungkin jalan kita bisa melenceng. Nah, itulah Tuhan maunya menuntun kita, tetapi yang dituntun sakarepe dhewe. Semau gue hidupnya saudara. Tidak mau, saya tidak mau diatur seperti ini. Saya ingin bebas. Ya saudara, itulah manusia. Ya, ketika kita melawan Tuhan, ketika hidup kita tidak lagi selevel dengan Tuhan, Tuhan maunya kan harus kita sama-sama seperti Tuhan ya saudara. Ya, ada lagu pujian seperti Yesus, seperti Yesus. Jadi Tuhan mau kita sama-sama seperti Yesus. Yesus juga bersama-sama dengan kita. Tetapi saudara, ketika kita tidak lagi selevel dengan Tuhan, ketika kita sudah melawan Tuhan, kita sudah menjauh dengan Tuhan, kita mau sakar PDW saudara, kemudian disitulah kita akan melihat satu resiko yang harus kita ambil. Apa resikonya saudara? Nah, inilah saudara, mari kita akan melihat apa tindakan Tuhan, apa tindakan Tuhan atas kita. Ya, saudara ingat bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu bermurah hati. Tetapi ingat, kekerasan dan kemurahan Tuhan. Tuhan itu berkemurahan, tetapi Tuhan itu juga dapat menyatakan kekerasan hatinya terhadap kita. Bisa saudara, dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-22 mengingat waktu, saudara catat saja di rumah, bahwa Tuhan itu berkemurahan, tetapi Tuhan itu juga dapat menyatakan kekerasan hatinya. Tetapi pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama melihat di dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang kedua, bagian B. Apa tindakan Tuhan kalau kita tidak lagi selevel dengan Tuhan, kita melawan Tuhan, kita menjauh
bagian 2 Tawari 15 ayat yang kedua bagian B. Di mana bagian B-nya ya? Mulai dari kata bila mana, ya 1, 2, 3, 4, 5 bait yang ke-6 ya. Nah ini saudara, bila mana kamu mencarinya, ya, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan apa saudara? Kamu akan ditinggalkannya. Kalau kamu mencari, maka kamu akan menemui aku. Tetapi kalau kamu meninggalkan aku, ya wis harapku, kamu akan ditinggalkannya. Tuhan akan meninggalkan kita, saudara ya, saudara. Jadi bila kamu meninggalkan Tuhan, maka kamu akan ditinggalkannya. Jadi ada waktu, ada cara Tuhan mengambil tindakan atas kehidupan kita. Mungkin Tuhan masih membiarkan, Tuhan masih terus memberikan kesempatan untuk memperbaiki sifat dan kelakuan kita, ya. Karena Tuhan itu selalu berkekurangan, saudara. Tetapi ingat akan kekerasan Tuhan juga. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Agak keras ya, agak keras firman Tuhan ya, tetapi inilah yang harus saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudara, ada cara Tuhan untuk melakukan tindakan atas kehidupan kita. Allah selalu memberikan kehendak bebas kepada kita. Hidup ini adalah satu pilihan. Hidup ini adalah satu pilihan. Terserah kita mau kemana. Tuhan menganjurkan, memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau, monggo silahkan. Tuhan akan berkata, Tuhan tidak memaksa, ayo kamu harus. Tidak. Ya, saudara kasih sesuai dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16, siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa. Ya silakan, yang tidak percaya, ya silakan, tidak apa-apa. Saudara kasih. Nah, jadi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita, dan hidup itu adalah satu pilihan. Ya. Berlakulah ayat ini, Allah tidak bertemu, Allah tidak berkenan untuk ditemui, Allah tidak dekat lagi dengan kita. Ya, saudara, jangan sampai hal ini terjadi ya saudara ya. Jangan sampai hal ini terjadi atas kehidupan kita. Ya, acap kali yang menjadi penghalang untuk kita mencari Tuhan, acap kali yang menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, saudara mencari Tuhan, mungkin saudara berkata, saya mencari Tuhan tidak hanya di gereja, saya di rumah pun saya berdoa, saya mencari Tuhan. Betul saudara, betul itu. Saudara, ketika kita berdoa, kita mencari Tuhan, dan kita bisa bertemu dengan Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi saudara, ada satu ayat yang lain yang terkait, janganlah engkau meninggalkan perhimpunan bersama-sama dalam hal ibadah. Jadi ibadah itu sesempatkanlah saudara, disempatkanlah kita untuk beribadah. Saudara, acap kali yang menjadi penghalang itu adalah mungkin karena kejenuhan kita, karena kita putus asa, karena kita mungkin kecewa, mungkin juga saudara karena kita terlalu banyak berkat. Wow, ini rasanya keterbalikan ya saudara. Kalau putus asa rasanya, siap Tuhan-Tuhanan. Karena kita kecewa, karena kita sakit hati dengan seseorang atau dengan siapa, sudah, tidak usah berdoa, tidak usah ke gereja, itu masih dalam hal yang wajar saudara. Tetapi ini saudara, yang bisa menjadi penghalang kita untuk kita tidak bisa mencari Tuhan dan tidak bisa kita bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita terlalu banyak berkat-berkat Tuhan. Kemudian kita apa saudara? Terlena. Saudara, berkat itu datang daripada Tuhan, saudara. Silahkan saudara menikmati berkat Tuhan, tapi jangan sampai kita terlena. Menikmati berkat Tuhan, makan sepuas-puasnya. Akhirnya saudara, resiko, konsekuensi pasti ada. Konsekuensi pasti ada. Nah, itu sebabnya saudara kasih. Jangan sampai ya saudara, dengan berkat, saya yakin dan percaya kita semua melimpah dengan berkat Tuhan. Amin saudara. Amin ya saudara, kita limpah dengan berkat Tuhan. Tetapi jangan sampai kita lupa dengan Tuhan. Bersyukurlah, berterima kasihlah dengan berkat-berkat
Tuhan, jangan sampai kita terlena. Saudara, selagi ada kesempatan, mumpung ya saudara ya, sekali lagi saya tekankan, carilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya tidak kober berdoa, saya tidak sempat tuh baca firman Tuhan, saya tidak sempat tuh berdoa, saya tidak sempat tuh beribadah. Tidak mungkin. Tuhan selalu memberikan sedikit kesempatan buat kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, saudara, bersekutu dengan Tuhan, berdoa. Saudara, kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan, perlu dipertanyakan kekristenan kita. Haleluya. Ya, jadi saudara, mari kita mau terapkan 3 hal ini. Cari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, apabila saudara betul-betul berhalangan, Tuhan itu tahu dengan persis keadaan kita. Ya, saudara, sempatkan waktu untuk kita bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Bertemu dan mencari dan bertemu dengan Tuhan, caranya adalah melalui doa, melalui kita membaca firman Tuhan. Tidak sempat kita membaca firman Tuhan, aduh panjangnya pasal ini, aduh tidak sempat waktu saya habis nanti. Saudara, setiap pagi saya mengirimkan renungan pagi. Silahkan saudara membacanya. Kalau saudara merespon apa perkataan firman Tuhan yang direnungkan, kalau saudara merespon, pasti saudara akan berkata amin. Tetapi saudara, saudara punya kehendak bebas. Yang penting bagi saya adalah saudara membaca renungan firman Tuhan. Banyak sekali renungan firman Tuhan yang ada di Facebook. Ya, saya tidak mau baca renungan firman Tuhan dari Ibu Gembala. Silakan saudara mencari yang lain. Yang penting adalah saudara mencari firman Tuhan, baca ayat firman Tuhan. Ya, berterima kasih kalau saudara merespon apa yang saudara baca. Apa saja yang saudara baca, renungan apa saja yang saudara baca, saudara aminkan. Mungkin tidak sempat ditulis dalam FB, Facebook, dalam grup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aminkan itu dalam hati saudara. Tuhan tahu. Aminkan itu dalam hati saudara. Ketika saudara sudah selesai membaca, amin. Terima kasih Tuhan buat renungan, buat peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Apa janji Tuhan yang terakhir? Apa janji Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apa janji Tuhan kepada orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan? Satu ayat firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian B, ayat yang terakhir. Mari kita akan baca bersama-sama itu ya, ayat itu. Ibrani 11 ayat 6 bagian B. Bagian B itu yang, atau kita baca semuanya saja ya. Kita baca semuanya saja. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin saudara. Kalau saudara aminkan, saudara akan mendapatkan upah sesuai dengan keyakinan saudara. Saudara sudah bertemu dengan Tuhan, saudara sudah mencari Tuhan, saudara sudah bertemu dengan Tuhan, saudara sudah bersekutu dengan Tuhan. Ya saudara, dan kita percaya bahwa firman Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh, bukan orang yang sungguh tok saudara. Penulisan firman Tuhan itu selalu tepat. Ya, ada kata sungguh-sungguhnya 2 kali. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan kepada kita sekalian, supaya kita mencari dan bertemu dengan Tuhan, supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Saya undang berkat musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian.